Ini adalah kisah nyata tentang seorang bocah kecil bernama Arga, seorang yatim piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia. Setiap hari, ia bekerja sebagai nelayan kecil untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pada suatu hari, kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar dan tenggelam, membuat Arga dinyatakan hilang. Namun, tak disangka, ia diselamatkan oleh Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Sang ratu memberinya sebuah kerang hijau yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Lantas, bagaimana nasib Arga selanjutnya? Dan bagaimana keadaan neneknya setelah kepergiannya? Mari kita simak kisah menarik ini yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Arga, seorang remaja 15 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, hidup dalam kesederhanaan yang bahkan seringkali terasa kurang. Sejak kecil, ia telah merasakan kehilangan yang mendalam ketika kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan tragis di laut. Kini, Arga menjadi yatim piatu dan tinggal bersama neneknya, Mak Ijah, yang sudah tua dan tak lagi mampu bekerja. Semua tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka pun terletak di pundak Arga. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Arga bangun dari dipan kayu di rumah sederhana mereka yang sudah usang, dengan atap yang terbuat dari daun rumbia yang sering bocor saat hujan. Ia membantu neneknya menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya hanya nasi putih dengan sedikit ikan asin jika tersedia. Setelah itu, Arga bergegas menuju pantai dengan membawa bekal seadanya, sepotong singkong rebus yang dibungkus daun pisang. Di pantai, Arga bekerja untuk Pak Rudi, seorang nelayan tua yang terkenal galak dan pelit. Ia sering dimarahi karena alasan sepele, seperti jaring yang tidak bersih atau ikan yang terlepas. Meski demikian, Arga bertahan bekerja dengan Pak Rudi karena itu satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di bawah terik matahari, ia mengangkat jaring basah yang berat, membersihkan perahu dari sisa lumpur dan lumut, serta membawa hasil tangkapan ke pasar. Setiap sore, ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pakaian basah berbau laut. Meskipun upahnya sangat kecil, Arga tetap menyisihkan sebagian untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan garam, sementara sisanya ia simpan di sebuah kaleng kecil yang disembunyikan di bawah kasur neneknya sebagai tabungan masa depan. Arga sebenarnya memiliki impian untuk melanjutkan sekolah dan meraih kesuksesan, tetapi ia tahu bahwa impian itu sulit untuk digapai. Kehidupan mereka yang serba kekurangan memaksanya untuk memilih antara pendidikan atau memastikan neneknya tidak kelaparan. Suatu pagi yang seharusnya tenang, berubah menjadi awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, seperti biasa, Arga mengikuti Pak Rudi dan beberapa nelayan lainnya melaut. Mereka menaiki sebuah kapal kecil yang sudah tua, dengan dinding kayu yang lapuk, namun masih cukup kuat untuk menahan hempasan ombak. Arga sibuk membantu menyiapkan jaring, sementara Pak Rudi dengan nada kasar memberikan perintah. Cuaca cerah pada pagi itu mulai berubah, dengan awan gelap yang berkumpul dan angin laut yang semakin kencang. Meski para nelayan mulai merasa cemas, Pak Rudi bersikeras mereka harus terus bekerja hingga jaring penuh. Arga hanya bisa menurut meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang semakin besar. Ketika badai datang, laut yang sebelumnya tenang berubah menjadi ganas. Ombak setinggi rumah menghantam kapal mereka dengan keras. Arga berusaha keras memegang tali jaring agar tidak terlepas, tetapi ombak yang besar membuatnya kesulitan. Kapal bergoyang hebat, dan beberapa nelayan terjatuh ke laut. Dalam kekacauan itu, Arga melihat Pak Rudi berteriak-teriak memerintahkan mereka untuk bertahan. Namun, tidak ada yang bisa melawan kekuatan alam. Sebuah ombak besar menghantam kapal mereka, terbalikan, dan semua orang terlempar ke laut. Arga berusaha berenang, namun gelombang yang kuat terus menyeretnya. Tubuhnya semakin lemah, dan kesadarannya mulai memudar. Dalam kegelapan laut yang dingin, ia hanya bisa memikirkan neneknya dan memohon maaf karena tidak bisa kembali. Dengan nafas yang tersisa, ia berusaha bertahan. Namun akhirnya semuanya menjadi gelap. Setelah badai mereda, nelayan dari kapal lain yang berada tidak jauh dari sana datang untuk menyelamatkan para korban. Mereka berhasil menemukan dan mengangkat Pak Rudi serta beberapa rekannya yang terombang-ambing di atas puing-puing kapal, tetapi Arga tidak ditemukan. Setelah pencarian yang berlangsung berjam-jam, mereka akhirnya menyerah. Arga dinyatakan hilang di tengah laut,
Dan kabar ini segera sampai ke desa. Di desa, kabar hilangnya Arga menghancurkan hati neneknya, Mak Ijah. Ketika seorang tetangga memberitahukan bahwa Arga tidak ditemukan, Mak Ijah langsung terjatuh, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Dengan suara lirih, ia berkata, "Cucuku, satu-satunya cucuku." Tetangga-tetangga berusaha menenangkannya, tetapi kesedihannya terlalu dalam. Setiap hari setelah itu, Mak Ijah duduk di depan rumah kecilnya, menatap laut dengan harapan cucunya akan muncul di cakrawala, berjalan pulang dengan senyum seperti biasa. Namun, hari demi hari berlalu tanpa kabar. Arga, anak remaja yang menjadi tulang punggung hidupnya, kini hanya menjadi kenangan yang menorehkan luka di hati neneknya. Ketika kesadarannya kembali perlahan, Arga merasakan tubuhnya dikelilingi oleh kehangatan yang aneh, seolah berada di dalam pelukan air yang lembut namun tidak basah. Perlahan ia membuka matanya dan terkejut melihat dirinya berada di tempat yang sama sekali tidak ia bayangkan sebelumnya. Ruangan di sekelilingnya bercahaya temaram, dengan dinding-dinding yang terbuat dari mutiara dan koral berwarna-warni. Udara terasa segar, meskipun ia berada di bawah laut. Tubuhnya terasa ringan, dan segala rasa sakit akibat terombang-ambing di laut perlahan menghilang. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan aura memukau. Wanita itu mengenakan busana berwarna hijau zamrud yang berkilauan, dihiasi dengan perhiasan emas dan batu-batu permata. Rambutnya yang panjang terurai seperti gelombang laut, dan matanya memancarkan kehangatan serta wibawa yang luar biasa. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul, ratu penguasa pantai selatan. Arga memandangnya dengan campuran kagum dan bingung, tidak tahu di mana ia berada atau mengapa ia diselamatkan. "Anak muda, kau telah melewati batas kemampuan manusia. Laut telah menantangmu, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut namun tegas. Arga mencoba berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa menundukkan kepala, merasa kecil di hadapan wanita agung itu. Nyi Roro Kidul mendekat dan memandangnya dengan penuh perhatian. "Kau adalah jiwa yang murni. Meski hidupmu penuh penderitaan, hatimu tetap teguh. Karena itu, aku memilih untuk menyelamatkanmu," katanya, dan dengan satu gerakan tangan, ia mengarahkan Arga ke sebuah tempat tidur yang terbuat dari cangkang besar. Arga dipersilakan duduk, dan seketika rasa lelah yang masih tersisa di tubuhnya menghilang. Selama 10 hari, Arga dirawat di istana bawah laut. Tubuhnya pulih dengan cepat, seolah-olah luka-lukanya disembuhkan oleh kekuatan ajaib yang mengelilinginya. Setiap hari ia menyaksikan keindahan istana yang tak terlukiskan, ikan-ikan berwarna-warni berenang bebas di sekitar, sementara pelayan-pelayan istana yang berbentuk makhluk laut melayani kebutuhannya. Namun, meskipun dikelilingi oleh kemewahan, hati Arga merasa kosong. Ia memikirkan neneknya yang pasti sedang cemas dan bersedih di daratan. Pada hari terakhirnya di istana, Nyi Roro Kidul memanggilnya ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya hijau kebiruan. Di tengah ruangan itu terletak sebuah kerang hijau berkilauan di atas meja dari koral putih. "Arga, waktumu di sini telah selesai. Aku akan mengembalikanmu ke duniamu, tetapi aku tidak ingin kau kembali dengan tangan kosong," kata Nyi Roro Kidul. Arga memandang kerang itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah kerang hijau, sebuah anugerah yang akan membantumu dalam kehidupanmu sebagai nelayan. Dengan ini, kau tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Jaringmu akan selalu penuh dengan ikan. Namun ingat, kerang ini memiliki kekuatan besar, tetapi juga membawa tanggung jawab. Jangan sampai kerang ini jatuh ke tangan yang serakah, atau semua kebaikan yang kau terima akan hilang, lanjutnya dengan nada serius. Arga mengangguk dengan penuh rasa syukur. Ia menerima kerang itu dengan kedua tangan, merasakan kehangatan yang memancar darinya. "Terima kasih, Gusti. Aku berjanji akan menjaga anugerah ini dengan sebaik-baiknya," katanya. Nyi Roro Kidul tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Ingatlah, Arga, waktu di istana ini berbeda dengan duniamu. 10 hari di sini adalah 10 tahun di dunia atas. Ketika kau kembali, segalanya mungkin sudah berubah. Kau harus siap menghadapi apa yang menantimu," kata Nyi Roro Kidul.
Kata-kata itu membuat Arga tertegun. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah 10 tahun berlalu. Namun ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Dengan satu gerakan tangan, tubuh Arga terasa ringan, dan ia perlahan-lahan dibawa keluar dari istana, melewati air yang memancarkan cahaya kehijauan. Saat Arga terbangun, ia mendapati dirinya tergeletak di pantai di bawah sinar matahari yang hangat. Pakaian yang ia kenakan berbeda. Pakaian bersih dan rapi, tidak seperti yang ia pakai saat terakhir kali melaut. Di tangannya, kerang hijau yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul berkilau di bawah sinar matahari. Namun, ketika ia mencoba mengingat apa yang terjadi, sebagian besar ingatannya terasa kabur, seolah-olah semuanya adalah mimpi. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya baru saja dimulai kembali. Arga terbangun di pantai yang asing, dengan tubuh yang terasa lebih kuat dan berbeda dari sebelumnya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya terasa kosong. Nama dan wajah neneknya samar-samar terlintas, tetapi sisanya kabur seperti bayangan yang terhalang kabut. Arga tidak tahu di mana ia berada atau bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Namun, ia tahu satu hal, ia harus melanjutkan hidup. Dengan langkah berat, Arga berjalan menyusuri pantai hingga bertemu dengan seorang nelayan tua bernama Pak Fajar. Pak Fajar menemukan Arga dalam keadaan kebingungan, tetapi ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia menawarkan bantuan dan tempat tinggal sementara di desanya, sebuah tempat kecil yang tidak terlalu jauh dari pantai tempat Arga terdampar. Tanpa pilihan lain, Arga menerima tawaran itu. Pak Fajar tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Ia memiliki istri yang ramah dan seorang putri bernama Ayu, seorang gadis yang sopan dan baik hati. Pada hari-hari pertama Arga di rumah Pak Fajar, ia fokus untuk memulihkan diri. Meskipun tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, pikirannya terus dihantui kebingungan tentang siapa dirinya dan mengapa ia tidak bisa mengingat apapun tentang masa lalunya. Melihat Arga yang kini sehat dan tampak kuat, Pak Fajar menawarkan pekerjaan sebagai nelayan. Kau terlihat seperti anak yang tangguh. Jika kau mau, kau bisa ikut aku melaut. Tidak banyak, tapi kita bisa berbagi hasil tangkapan, kata Pak Fajar dengan nada ramah. Tawaran itu diterima Arga tanpa ragu. Merasa bahwa melaut adalah sesuatu yang familiar meskipun ia tidak mengingat mengapa ia menyukai kegiatan itu. Hari pertama Arga melaut bersama Pak Fajar adalah pengalaman yang luar biasa. Ketika mereka menebarkan jaring, hasil tangkapan mereka jauh lebih banyak dari biasanya. Pak Fajar terkejut melihat jaring mereka penuh dengan ikan, sesuatu yang jarang terjadi di kawasan tersebut. Arga yang menyimpan kerang hijau pemberian Nyi Roro Kidul di dalam kantongnya merasa ada hubungan antara benda itu dengan keberuntungan mereka. Hari-hari berlalu, dan Arga mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Setiap kali melaut bersama Pak Fajar, hasil tangkapan mereka selalu melimpah. Ikan-ikan besar yang biasanya sulit ditangkap kini memenuhi jaring mereka. Desa tempat mereka tinggal mulai membicarakan kehebatan Arga, tetapi ia tetap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri. Ia merasa bahwa kerang hijau itu harus dijaga baik-baik, sesuai dengan pesan samar yang ia ingat dari sosok wanita yang pernah menolongnya. Kehidupan di desa itu memberinya pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan baru. Ayu, putri Pak Fajar, sering memperhatikan Arga dari kejauhan. Ia terpesona oleh ketampanan Arga yang kini menjadi pria dewasa berusia 25 tahun dengan tubuh tegap dan wajah yang tenang namun penuh misteri. Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arga yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Pak Fajar yang menyadari ketertarikan putrinya tidak melarang. Ia merasa bahwa Arga adalah sosok yang baik dan pekerja keras, seseorang yang bisa diandalkan. Secara perlahan, hubungan antara Arga dan Ayu berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. Meskipun Arga tidak ingat masa lalunya, ia merasakan kehangatan yang membuatnya merasa diterima di desa itu. Ayu sering mengajak Arga berbicara, membantu memasak, dan menyemangatinya ketika ia terlihat termenung. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arga merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Setiap kali ia memandang laut, ada dorongan kuat untuk mengingat sesuatu yang sangat penting, meskipun ia tidak bisa menggenggamnya. Arga tidak tahu bahwa desa tempat ia tinggal sekarang berada tidak jauh dari desa asalnya,
Dan neneknya yang mengira dirinya sudah tiada masih tinggal di sana, dengan harapan yang hampir pupus. Arga melanjutkan kehidupannya bersama Pak Fajar dan keluarganya, dan ia dan Ayu kini saling menyukai dan berencana untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Para tetangga hadir memberikan doa dan restu, menyaksikan pasangan yang tampak serasi tersebut memulai kehidupan baru dengan penuh harapan. Mereka tinggal di rumah kecil yang tidak jauh dari rumah Pak Fajar. Hidup sederhana namun penuh cinta dan dukungan. Beberapa hari setelah pernikahan, Ayu mengajak Arga untuk pergi ke desa sebelah untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang mereka butuhkan. Desa itu lebih besar dan ramai dibandingkan desa mereka, dengan pasar yang selalu penuh aktivitas. Arga yang jarang bepergian merasa sedikit asing dengan suasana keramaian itu. Namun ia mengikuti Ayu dengan sabar, membantu memilih barang-barang yang diperlukan. Di pasar itu, Ayu tertarik pada seorang nenek tua renta yang menjual kerupuk. Nenek itu tampak ringkih dengan tubuh kurus yang dibalut kain lusuh. Arga berhenti untuk membeli beberapa bungkus kerupuk dari nenek tersebut. Namun, saat ia menyerahkan uang, nenek itu terdiam sambil memandang tangannya, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. "Ini kamu, Arga cucuku," kata nenek itu. Suara bergetar. Ayu dan Arga terkejut mendengar kata-kata itu. Arga yang masih kehilangan sebagian ingatannya, hanya bisa memandang nenek itu dengan bingung. Nenek tua itu, yang ternyata adalah Mak Ijah, tidak menyerah meyakinkan Arga. Ia memegang tangan Arga dengan erat, memohon agar ia ikut pulang ke rumah lamanya. Ayu, meskipun bingung, meminta Arga untuk mengikuti nenek itu demi menghormatinya. Ketika mereka tiba di rumah kecil yang kumuh, Mak Ijah menunjukkan barang-barang yang pernah dimiliki Arga, termasuk sebuah buku lusuh yang berisi tulisan tangan Arga semasa kecil. Ia juga menunjukkan foto dirinya bersama neneknya saat masih kecil. Tiba-tiba, kepala Arga terasa pusing dan ingatannya perlahan kembali. Ia melihat wajah neneknya yang berkeriput namun penuh kasih sayang, dan semua kenangan yang telah lama terkubur muncul kembali. Dengan air mata mengalir, Arga memeluk Mak Ijah erat-erat, meminta maaf karena telah meninggalkannya tanpa kabar selama ini. Ayu menyeka air matanya saat menyaksikan pertemuan penuh haru antara Arga dan neneknya. Takdir seolah telah mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama terpisah. Mak Ijah masih sulit percaya bahwa cucunya, yang telah dinyatakan hilang selama 10 tahun, kini berdiri di hadapannya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah tuanya saat ia menggenggam tangan Arga erat, seakan takut kehilangan lagi. Dengan suara bergetar, Mak Ijah menceritakan betapa berat hidupnya tanpa Arga. Ia harus berjuang sendiri dengan tubuh yang semakin renta, bertahan hidup dengan berjualan kerupuk di pasar, dan tak pernah absen berdoa setiap malam agar cucunya kembali dengan selamat. Arga mendengarkan dengan hati penuh rasa bersalah. Ia memeluk neneknya erat, berusaha menenangkan hatinya yang terluka karena telah meninggalkan orang yang paling menyayanginya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arga menyadari sesuatu yang menyedihkan. Rumah neneknya kini jauh lebih buruk daripada yang ia ingat. Atapnya bocor, dinding-dindingnya lapuk, dan perabotannya sudah tak layak pakai. Hatinya semakin terenyuh ketika mengetahui bahwa Mak Ijah hanya bergantung pada penghasilan kecil dari berjualan kerupuk. Tak ingin membiarkan neneknya hidup dalam kesulitan lagi, Arga berbicara dengan Ayu. Ia meminta izin untuk membawa Mak Ijah tinggal bersama mereka di desa sebelah. Ayu, yang sejak awal telah merasakan kepedihan sang nenek, langsung menyetujui tanpa ragu. Bahkan, ia menawarkan diri untuk membantu merawat Mak Ijah dan memastikan kehidupan wanita tua itu lebih baik dari sebelumnya. Dengan berat hati, Mak Ijah meninggalkan rumah lamanya yang penuh kenangan. Namun, ada kelegaan di matanya. Kelegaan karena akhirnya ia bisa tinggal bersama cucunya yang kini telah tumbuh menjadi pria dewasa. Kini, Arga, Ayu, dan Mak Ijah hidup dalam kecukupan. Kehidupan mereka yang dulunya penuh dengan kesulitan kini telah berubah berkat anugerah dari kerang hijau yang diberikan oleh Ratu Nyi Roro Kidul. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.